أيها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu khatib mengajak kepada hadirin sekalian, jangan pernah kita kemudian bosan, jangan pernah kita kemudian berhenti untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bil khusus nikmat hidayah dan taufik yang Allah kemudian tanamkan di dalam diri kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita kemudian terdorong untuk berangkat ke Masjid Raya Skipining untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberikan pahala yang lebih atas apa yang sudah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada mereka yang senantiasa ittiba, istiqomah iltizam terhadap ajaran yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk umatnya yang ittiba, yang istiqomah mengikuti aturannya hingga akhir zaman dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selaku khatib tentu berkewajiban berwasiat bil khusus untuk diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian. Khatib mengajak, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Imran di Muqaddimah khatib tadi, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kata Allah kecuali dalam keadaan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada pada penghujung bulan Ramadan. Barangkali kurang lebih sekira 10 hari ke depan kita akan segera menyelesaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Waktu yang demikian singkat, tak terasa beberapa waktu yang lalu kita masih melihat, mendengarkan hiruk pikuk umat muslim Indonesia menunggu detik-detik pengumuman kapan dimulai satu Ramadan. Tak terasa sekarang sudah 10 hari menjelang akhir Ramadan, kita berhadapan dengan detik-detik akhir di dalam menjalankan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Tentu bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita bersedih dan juga gembira. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika para sahabat berada di penghujung akhir Ramadan, mereka bersedih hati dan juga gembira. Kenapa bersedih? Tentu kita bersedih mengingat Sayyidus Syuhur di Ramadan yang Allah berikan di dalamnya kemuliaan. Allah berikan berbagai kali lipat pahala sekalian.
yang kalau kita kemudian tidak manfaatkannya, tentu kita merugi. Dan ketika kita manfaatkan, itu bersedih. Karena momentum-momentum yang Allah berikan kepada kita, kelezatan, kenikmatan beribadah dengan limpatan pahala akan berakhir. Kesedihan kita pun juga demikian. Bahwasanya hadirnya Ramadan belum tentu bisa kita gapai di masa yang akan datang. Tidak pernah ada sebagian antara kita sekalian bisa ada jaminan bahwasanya Ramadan 1447 Hijriah yang akan datang, kita masih bisa bersempurna dengan Ramadan tersebut. Kita bisa masuk dalam Ramadan tersebut dan menikmati kelezatan hidangan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merupakan hal yang membuat kita kemudian bersedih hati. Namun juga satu sisi kita juga bergembira tentunya bahwasanya bagi kita yang beriman kepada Allah dengan siam yang penuh keimanan, bersungguh-sungguh mengharap ampunan Allah, kita bergembira karena kita mampu menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan. Kita mampu meninggalkan makan, kita mampu meninggalkan minum, kita mampu meninggalkan hubungan suami istri yang sifatnya membatalkan saum. Dan akhirnya kemudian begitu Ramadan selesai, apa yang tadi Allah larang dan membatalkan saum kita kemudian dipersilakan kembali. Dan itu merupakan sebuah kegembiraan bagi sekalian. Di samping bahwasanya kita sudah selesai menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya lis-shaumi farhatun inda fitr wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa bagi mereka yang saum, kata Rasulullah SAW, diberikan dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Farhatun inda fitr, yakni kegembiraan bahagia saat yang siang tersebut berbuka. Tentu kita merasakan selama fajar sampai kemudian terbenam matahari, begitu muazin di tiap-tiap masjid membenarkan azan, kita langsung berburu untuk berbuka. Bahagianya kita. Begitu minum, hilang haus kita. Begitu makan, hilang lapar kita. Alhamdulillah, itu sebuah kegembiraan. Dan kemudian apa yang Allah larang selama dari fajar sampai maghrib bisa kita lakukan setelah itu, kita bisa bergembira. Yang kedua, kata Rasulullah SAW bahwa farhatun indal qarbihi. Jadi ketika kita bergembira saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya Allah janjikan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-103, barang siapa yang beramal baik kepada Allah, kata Allah, maka ganjarannya adalah mereka akan ketemu dengan Rabb-nya. Ini sebuah harapan kita sekalian, jemaah sekalian. Ya mudah-mudahan barangkali di samping kita bersedih hati tentunya pun juga kita bergembira, alhamdulillah. Yang nanti berharap pada akhir Ramadan kita mendapatkan predikat sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita akan di Idul Fitri, kita akan kembali sebagai pribadi-pribadi yang bersih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan bagaimana kemudian kita memaksimalkan 10 hari terakhir di Ramadan ini. Tentu kita ingin bahwasanya Ramadan ini tidak berlalu begitu saja. Kita ingin mengejar predikat takwa. Kita ingin lulus dan kemudian kita mendapatkan predikat Eid Fitri kita. Nah tentu ada beberapa kiat yang seyogianya kita sebagai umat Islam kita lakukan semaksimal mungkin dengan berbagai kemampuan sumber daya yang ada. Mungkin tidak semuanya bisa kita lakukan, tapi minimal dari beberapa yang kemudian Rasulullah SAW contohkan sekalian, kita bisa mengambil beberapa akhlak, beberapa perilaku beliau yang mulia yang insya Allah bisa meningkatkan nilai-nilai pahala kita pada penghujung akhir Ramadan. Hadirin rahimakumullah, beberapa akhlak Rasulullah SAW ketika kemudian beliau berada pada penghujung 10 hari penghujung terakhir dari para Ramadan. Yang pertama, kita tahu bahwasanya
di penghujung akhir Ramadan, bil khusus 10 hari terakhir, kita sudah mafhum akan Allah turunkan namanya Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah SAW berusaha semaksimal mungkin untuk meraih nilai-nilai yang ada kemuliaan 10 terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Kita barang sudah hafal ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami akan menurunkan namanya malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Allah jawab lagi, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah malam yang mulianya, nilai kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 malam. Artinya apa? Ini merupakan bonus buat kita sekalian, jemaah sekalian, yang tidak memberikan kepada umat sebelum kita. Dan kalau kita kemudian tidak memaksimalkan, tidak memanfaatkan momentum ini, Masya Allah, tentu kita akan menjadi orang-orang yang merugi, yang kemudian nanti tidak berhasil mencapai pendidikan tamat kita. Maka mari kita teladani beberapa akhlak Rasulullah SAW, apa yang kemudian beliau lakukan di dalam 10 hari terakhir menjelang Ramadan berakhir. Yang pertama adalah beliau berusaha untuk kemudian menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar. Sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidup-hidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh harapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan dosa yang akan datang. Ini sebuah kemudian motivasi bagi sekalian. Kita sebagai hamba yang kemudian banyak kesalahan, banyak dosa-dosa kita. Rasulullah sudah maksum. Beliau luar biasa semangatnya. Bahkan di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW menjelang 10 hari terakhir, beliau ikatkan, kuatkan ikat pinggangnya. Kemudian beliau juga perpanjang bacaan sholatnya, dan juga beliau bangunkan istrinya supaya mereka kemudian menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar. Hanya 10 hari jemaah sekalian, kesempatan yang kita peroleh saat ini. Kapan lagi kalau bukan saat ini? Kalau kita sudah berazam, kita memiliki kesempatan, kesehatan, ambillah momen tersebut. Wallahu a'lam. Demi Allah, tentu kita tidak akan mampu mengetahui apakah tahun depan kita masih bisa masuk ke dalam Ramadan, dan bahkan kita bisa kemudian menikmati kelezatan malam Lailatul Qadar. Mungkin di sini ada penyelenggara yang menyiapkan iktikaf. Hadiri, lakukan iktikaf di masjid ini. Perbanyak zikir, perbanyak doa kepada Allah. Lakukan salat malam, qiyamul lail. Kalau kita memiliki kemampuan bacaannya, kita panjangkan bacaannya, dan itu meningkatkan nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kemudian Rasulullah SAW lakukan adalah beliau pada bulan Ramadan, bil khusus pada 10 terakhir, beliau memperbanyak sedekah. Beliau adalah makhluk yang sangat mulia, yang sangat pemurah. Beliau perbanyak sedekah yang beliau lakukan pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki, tadi barangkali pembawa acara menyampaikan masjid daya kita ini sedang membutuhkan untuk pergantian karpet. Masjid membuka ruang untuk itu. Silakan untuk berinfak. Ya. Dan insyaallah itu akan menjadi amal yang terus berlangsung nanti sampai kita dijemput Allah Subhanahu wa taala sebagai mazariyah. Dan kalau memang kita masih kelebihan, melihat jiran kita, tetangga kita kekurangan, kita berbagi dengan mereka. Ingat jemaah sekalian, bukankah tujuan daripada saum tidak hanya membentuk pribadi-pribadi yang soleh secara pribadi, tapi juga membentuk pribadi-pribadi yang soleh secara sosial. Artinya kesolehan bukan hanya secara pribadi kita saja yang soleh, tanpa kemudian kita peduli, toleran dengan yang lainnya, tanpa kemudian kita perhatikan di sekitar kita.
kita merasa kita sudah soleh, kita merasa sudah bertakwa, sementara di sebelah kita ada orang yang minta, ada orang yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Ini momentum kita jemaah sekalian, untuk bagaimana kemudian kita memaksimalkan momen tersebut supaya kita meraih pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping poin yang paling penting juga yang tidak kalah utamanya di saat Ramadan akan berakhir adalah tentu kita harus bermuhasabah jemaah sekalian. Kita mesti mengevaluasi atas apa yang sudah kita lakukan ke belakang, 20 hari ke belakang. Apa yang kita lakukan, kita evaluasi. Apakah sahur kita sudah benar menurut syar'i? Apakah ada masih yang kurang-kurang? Kita bermuhasabah. Bukankah kita barangkali ketika masuk Ramadan kita sudah membuat perencanaan apa yang kita lakukan pada Ramadan tahun ini? Entah mungkin kita akan khatam Al-Quran berapa kali? Apa kita akan mentadabburi isi Al-Quran? Apa kita punya target kemudian kita akan tarawih secara sempurna dan lain sebagainya? Kita evaluasi. Mumpung Allah berikan kesempatan kita 10 hari ke depan, tidak salah bila kita kemudian mengevaluasi saat ini supaya kita kemudian memanfaatkan momen 10 terakhir bisa semakin maksimal. Sebab tentu kita sepakat bahwasanya dari hasil evaluasi kita ketahui apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan kita. Kekurangan tentu kita perbaiki, kelebihan kita pertahankan. Mari kita cek posisi kita baca Al-Qurannya sudah sampai juz ke berapa. Kalau kita akan berniat untuk mentadabburi isi kandungan Allah, cek kita sudah sampai ke berapa. Entah tafsirnya kah, entah kemudian yang lainnya, bisa kita evaluasi. Hadilah momen yang kemudian Allah berikan berbagai kemuliaan, Allah turunkan berbagai nilai pahala. Sebenarnya di Allah dalam surah Al-An'am, "Man zabil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang kemudian datang kepadaku, maka aku akan balas amalnya dengan 10 kali kebaikan. Nah, bahkan kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini pahalanya jauh Allah lipat gandakan jemaah sekalian. Tentu siapakah orang yang tidak tertarik, tidak berminat dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kita ke dalam keselamatan, iman keselamatan di dunia, wa iman keselamatan di akhirat. Namun kadang jemaah sekalian, fakta yang kita perhatikan yang menyedihkan bagi sekalian, ketika menjelang hari-hari terakhir Ramadan, masjid semakin sepi, malah pindah yang ramai adalah tempat-tempat belanja, pasar, di jalan macet luar biasa. Mereka lupa bahwasanya Allah berikan kemuliaan-kemuliaan pada detik-detik terakhir bulan Ramadan. Apa yang dia pikirkan dengan promo yang Allah turunkan kepada mereka sekalian, sehingga mereka kemudian lebih memilih untuk kemudian berkumpul di mall, memilih barang-barang belanjaan, pergi ke pasar, berangkat mudik bermacet-macet ria, berjam-jam di jalan sampai batal saumnya. Memang tidak masalah, memang ada rusuhnya, kita bisa batalkan dalam perjalanan. Tapi kalau mengganggu momentum yang Allah berikan kepada sekalian, mungkin kita mesti berpikir kembali. Sebab itu tadi khatib katakan bahwasanya momentum ini kita tidak pernah tahu apakah tahun depan khatib jamaah masih bisa bersua di masjid yang tempat yang mulia ini. Nah, alhamdulillah, dua poin itulah yang barangkali perlu kita cermati dalam hal mensikapi kita memaksimalkan nilai-nilai pahala kita dalam Ramadan. Yang pertama adalah mari kita sama-sama melihat uswah qudwah, bagaimana kemudian Rasulullah SAW di dalam memanfaatkan hari-hari terakhir bulan Ramadan. Beliau beriktikaf, beliau memperpanjang bacaan sholat malamnya, beliau mengajak membangunkan keluarganya, beliau banyak bersedekah, beliau banyak beristighfar, beliau banyak kemudian membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran. Bahkan di dalam surah dikatakan bahwa di bulan Ramadan Jibril turun untuk kemudian mengecek bagaimana kemudian hafalan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah tentu kita bermuhasabah. Mari kita evaluasi, baik khatib maupun jemaah sekalian, kita evaluasi sudah sejauh mana perjalanan saum kita di tahun ini. Apakah sudah maksimal?
Kalau sudah, mari kita pertahankan sampai akhir Ramadan. Kalau belum, tentu mari kita sama-sama perbaiki. Mumpung Allah masih berikan kepada kita kesempatan, Allah berikan kepada kita waktu untuk memperbaiki sebelum azal menjemput kita. Demikian barangkali sekalian, khutbah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, berkhusus bagi Al-Fakir sebagai khatib dan juga bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa menyelesaikan kewajiban kita di Ramadan ini, menjalankan ibadah saum dan mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah yang menjadi sasaran utama yang kita capai, dan takwa itulah yang menyempatkan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa takwa merupakan bekal kita kelak di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala